Selamat siang. Hari ini kita akan melakukan pembelajaran tentang materi hak kekayaan intelektual. Perkenalkan, saya dosen pengampu atas nama Kadek Julia Mahadewi, di mana pada hari ini saya mengisi kelas A dengan anak semester 7 tentang mata kuliah hak kekayaan intelektual dalam submateri HKI. Di sini dalam materi hak kekayaan intelektual yang akan saya bahas, pertama, pengantar tentang hak kekayaan intelektual. Apa itu hak kekayaan intelektual? Pengertian daripada kekayaan intelektual seperti apa? Pembagian daripada kekayaan intelektual, urgensi daripada kekayaan intelektual, dampak daripada kekayaan intelektual, perlindungan daripada kekayaan intelektual, sejarah daripada kekayaan intelektual, juga hambatan yang terjadi dalam kekayaan intelektual, bagaimana implementasinya di dalam negara Indonesia, karena banyak sekali kita lihat dalam kasus kekayaan intelektual ini jika dibagi menjadi dua, baik itu hukum kekayaan intelektual dibagi menjadi dua, ini ada hak cipta, hak industri di sini. Banyak sekali terjadi polemik yang ada di negara Indonesia karena Indonesia sendiri masih belum paham pentingnya daripada kekayaan intelektual. Jika kita melihat dari teori efektivitas hukum, Surjono Sukanto lebih menekankan bagaimana sih pengaturan daripada perundang-undangannya. Di sini perundang-undangan yang menyangkut kekayaan intelektual dari hak cipta, merek, paten, indikasi geografis masih belum bisa menjawab permasalahan tantangan yang ada di negara lain, bagaimana perlindungan yang konkret terhadap pencipta. Selanjutnya, jika kita lihat juga penegakan hukumnya, di sini harapannya pada kepolisian, penyidik HKI, yang di sini Menkumham sendiri lebih menekankan bagaimana sih perlindungan tersebut bisa dirasakan oleh pencipta sehingga pencipta tidak ragu melakukan ciptaannya. Ini juga sebagai pematik upaya daripada pemerintah untuk membuat inovasi baru terhadap karya cipta sendiri. Jika kita lihat dari faktor masyarakatnya di sini masih kurangnya kesadaran tentang bagaimana sih perlindungan hak kekayaan intelektual, bagaimana cara mendaftarkan kekayaan intelektual, ini masih terjadi problematik yang ada di dalam masyarakat sendiri. Jika kita lihat dari fasilitasnya, di sini pemerintah belum serta-merta menyiapkan database, yang artinya di sini bagaimana karya tersebut yang dilindungi seperti apa, sehingga kita tidak tahu karya tersebut sudah terlindungi atau belum. Untuk pengaksesannya terhadap masyarakat sebagai sarana edukasinya, belum adanya database yang mampu menjawab apa saja karya cipta yang sudah dilindungi. Dan yang terakhir kita lihat dari faktor kebudayaannya. Bagaimana budaya di sini, tanggapan masyarakatnya, budaya hukumnya kita adalah sifatnya komunal, artinya kebersamaan. Karya cipta itu dianggap bukanlah kepemilikan secara individual, tapi secara bersama-sama. Mengapa demikian? Karena masih ada pemikiran bahwa adanya upaya bakti terhadap asosiasi atau perkumpulan, sehingga dirasa kepemilikannya haruslah bersama-sama. Padahal kiblat dalam hukum barat itu mengatakan bahwa kekayaan intelektual sifatnya adalah individual, artinya kepemilikan secara personal, tidaklah secara komunal. Dari hak kekayaan intelektual ini dapat kita lihat bahwa banyak sekali manfaat yang diperoleh apabila masyarakat paham akan kekayaan intelektual. Yang pertama, adanya terciptanya persaingan usaha. Di sini dengan adanya persaingan usaha sendiri memantik daripada si pencipta untuk menciptakan inovasi yang baru. Yang kedua, adanya kemajuan ekonomi, artinya dengan adanya karya cipta yang dilindungi tentu saja mengimbaskan pada si pencipta tersebut memiliki royalti. Yang ketiga, kita lihat dalam sistem pembentukan HKI, artinya di sini dengan ada sistem pembentukan hak kekayaan intelektual ini lebih terintegritas. Di sini pemerintah dan masyarakat saling bersinergi membantu untuk memberantas daripada plagiasi, duplikasi, monopoli. Itu yang harus kita tekankan supaya dalam membuat karya cipta itu tidak ada rasa takut, tidak ada rasa cemas akan karya ciptanya diduplikasi atau adanya kecurangan terhadap perwujudan daripada karya cipta sendiri. Sekian yang bisa saya berikan. Terima kasih. Halo, selamat siang. Berjumpa dengan mata kuliah saya, Hak Kekayaan Intelektual. Saya dosen pengajar pengampu atas nama Kadek Julia Mahadewi, SAMH.
Sekarang saya akan melakukan video pembelajaran dengan materi hak kekayaan intelektual. Baik, pada siang ini akan saya ajarkan mata kuliah hak kekayaan intelektual, di mana pada saat ini kita akan membahas tentang apa itu hak kekayaan intelektual, sejarah daripada hak kekayaan intelektual, manfaat daripada hak kekayaan intelektual, terus kita akan membahas fungsi daripada hak kekayaan intelektual, pembagian hak kekayaan intelektual seperti apa, hambatan hak kekayaan intelektual juga seperti apa yang terjadi di Indonesia. Karena kita tahu bahwa hak kekayaan intelektual itu sifatnya privat, artinya di sini kepemilikannya secara individual, berbeda dengan konsep yang ada di Indonesia. Indonesia lebih arahnya kepada komunal, sedangkan bangsa di luar atau bahasa asing sendiri lebih arahnya ke individual. Dengan adanya Indonesia ikut dalam TRIPS Agreement, lebih mengarahkan untuk wilayahnya ini bersifat individual. Baik, kita mulai dulu secara pengantar hak kekayaan intelektual sendiri. Hak kekayaan intelektual itu adalah hasil dari rasio pemikiran yang ada di dalam manusia, di mana hak kekayaan intelektual ini bersumber pada pemikiran yang diwujudkan berupa barang, benda, yang bisa dilihat, bukan sekedar hanya pemikiran, tapi lebih ke wujud benda nyata. Dan pembagian hak kekayaan intelektual ini adik-adik bisa bagi menjadi dua, yaitu ada hak cipta, ada hak desain industri. Jika kita berbicara tentang hak cipta, di sini adalah wujudnya, seperti apa perlindungannya, dan bagaimana si pencipta, karya cipta, itu yang akan kita ajarkan tentang konsep hak cipta. Tapi ketika berbicara tentang hak kekayaan intelektual yang dibagi menjadi hak industri sendiri, ini akan mengajarkan bagaimana itu tentang perlindungan paten, perlindungan varietas tanaman, desain industri, merek, dan di sini kita akan membahas tentang bagaimana sih sejarah daripada hak kekayaan intelektual untuk bisa dapat dilindungi. Jadi seperti ini adik-adik, jika kita belajar tentang hak kekayaan intelektual, kita berbicara pada zaman gereja, di mana di sini pada zaman gereja tersebut memang mengetahui tentang hak paten, tapi di sini belum mengetahui tentang apa sih pentingnya daripada hak kekayaan intelektual. Karena di sini ketika peradaban 18 sendiri ini lebih menekankan pada bagaimana sih pembentukan untuk karya cipta. Jadi karya cipta sendiri, ide masyarakat atau ide individu tersebut memang ada. Cuma di sini kan belum ada perlindungannya. Mengapa demikian? Karena pemikiran pada zaman dahulu itu lebih mengutamakan wujudnya, bentuknya. Jadi di zaman dulu itu kita lihat pameran perdagangan tersebut, sumbernya itu adalah bagaimana sih barang tersebut ada, dan transaksinya belum berupa uang ya adik-adik ya. Pada saat itu masih berupa barter. Jadi ketika ada barang, dia itu tertarik, baru dilakukan dengan barter. Tapi dengan kemajuan teknologi saat ini, perkembangannya mengakibatkan bahwa hak kekayaan intelektual itu perlu dilakukan perlindungan. Sekarang dari perlindungan inilah yang kita akan lihat bagaimana perlindungannya yang diserap, apakah dia nanti bernarasinya ke hak cipta atau dia ke desain industri. Jadi karena dua pembagian tersebut, adik-adik akan melihat seperti apa wilayah perlindungannya. Jadi kalau kita lihat tujuan daripada hak kekayaan intelektual sendiri, hak kekayaan intelektual itu kan tidak berupa ide saja, tapi kita minta barang yang berwujud. Mengapa barang yang berwujud? Karena di sini pemikiran manusia yang harus dituangkan, baik dia bentuk 2 dimensi, 3 dimensi, yang dimana benda tersebut yang akan menjadi dasar atau landasan sumber daripada pemikiran manusia untuk dilakukan pelindungan. Pada zaman-zaman terdahulu kan belum, hanya mengeluarkan barang saja. Barang di sini yang hanya dilihat jika tertarik ditukar dengan apa yang diinginkan. Tapi kalau saat ini zaman globalisasi, arahnya adalah bagaimana sih perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual itu. Jadi di sini hak kekayaan intelektual itu akan diajarkan bahwa sesuatu kekayaan intelektual itu harus dilakukan perlindungan. Karena supaya tidak terjadi klaim antar para pihak. Jadi pengakuan terhadap perlindungan untuk suatu barang itu harus ada supaya tidak jadi multitafsir. Banyak sekali kejadian baik secara nasional atau internasional yang adik lihat bahwa terjadinya perang daripada hak kekayaan intelektual, adanya pengakuan klaim dari orang-orang atau badan usaha yang di sini memiliki tentang bagaimana hakikat daripada suatu barang. Jika adik lihat di sini, jenis daripada hak kekayaan intelektual itu sifatnya kebendaan. Artinya di sini bendanya tersebut kita lihat bahwa
berbentuk, dia merupakan suatu pemikiran, ide yang dituangkan dalam benda yang nantinya di sini perlu kita melakukan hal khusus. Dan juga kita lihat tugas daripada hak kekayaan intelektual ini memiliki manfaat dan fungsinya. Satu, dengan adanya hak kekayaan intelektual itu sebagai sarana untuk persaingan usaha. Artinya persaingan usaha sendiri, hak kekayaan intelektual tersebut ketika diciptakan, diberikan perlindungan berupa pendaftaran, baik itu nanti konsepnya dari hak cipta atau desain industri, dia akan mendapatkan perlindungan sehingga orang susah untuk melakukan peniruan, karena di sini sudah ada sertifikat daripada baik itu hak cipta, desain industri yang sudah dilakukan perlindungan di Menkumham. Sedangkan kalau kita lihat zaman dulu kan belum ada yang namanya perlindungan, cuma baru berwujud saja. Yang kedua sebagai sarana investasi, artinya di sini dengan kepemilikan daripada hak intelektual sendiri yang sudah dicatatkan, ini lebih menekankan bagaimana sih kekayaan intelektual tersebut ketika didaftarkan, dia merupakan hak eksklusif. Mengapa saya bilang hak eksklusif? Karena itu adalah pemikiran dari individu yang setiap orang kan berbeda. Ketika dia mewujudkan tersebut mendaftarkan, itu merupakan suatu bentuk eksklusif. Hak ekonominya di mana? Ketika dia mendaftarkan, dia tidak bisa orang lain itu melakukan plagiasi. Karena di sini ketika dia melakukan plagiasi, dia akan dilakukan tuntutan, baik itu secara perdata dan pidana. Tapi ekonominya kita dapat seperti apa? Ada royalti yang akan dibayarkan sejumlah sesuai dengan kesepakatan daripada pendaftaran, baik itu karya cipta, paten, atau kekayaan industri yang ada nanti disepakatinya. Jadi kita bisa lihat yang ketiga adalah dari sistem HKI-nya sendiri. Dengan adanya pendaftaran terhadap hak kekayaan intelektual ini, adik bisa lihat bahwa di sini kekayaan intelektual tersebut memiliki kemanfaatan. Jadi sistem hukum di Indonesia itu tidaklah lemah karena sudah ada perlindungan. Perlindungannya itu dilakukan dengan cara pendaftaran. Dengan memiliki nomor pendaftaran yang dilihat dari subbidang kekayaan intelektualnya. Jadi ketika saya bilang nanti subbidang kekayaan intelektual, adik akan saya ajak untuk lagi mengkerucut bagaimana sih itu hak cipta, hak industri yang nanti dibagi lagi hak industri itu ada paten, indikasi geografis, merek, desain industri itu yang akan kita bahas. Dan selanjutnya di sini kita sudah melihat daripada tujuan daripada hak kekayaan intelektual. Adik akan saya ajarkan di sini bagaimana sih fungsi daripada kekayaan intelektual sendiri. Jadi fungsinya adalah yang pertama sebagai suatu identitas. Artinya di sini hak kekayaan intelektual itu memiliki identitas sebagai si pemiliknya. Dengan adanya barang yang berwujud di sini, dia memiliki identitas apabila dia didaftarkan. Kalau hanya cuma barangnya saja itu kan multitafsir ya. Semua itu bisa mengakuinya, pengakuan yang deklaratifnya. Tapi ketika kita mendaftarkan, jadi kita memiliki kekuatan hukum, apalagi negara kita negara hukum ya Dek ya. Jadi adik lebih aware lagi bahwa tidak mungkin ada lagi duplikasi, plagiasi, itu kita berantas karena juga mengurangi daripada kreativitas mahasiswa atau dari industri sendiri. Dengan adanya duplikasi seperti itu membuat negara kita miskin akan kreativitas. Dan yang kedua kita juga lihat bagaimana sih dari sistem ekonominya. Dengan adanya pendaftaran juga membuat si pencipta itu memiliki inspirasi lagi untuk melakukan penambahan terhadap karya cipta yang diciptakan. Jadi itu kita patuhi bahwa dasar-dasar daripada hak kekayaan intelektual. Dan selanjutnya kita lihat prinsip daripada hak kekayaan intelektual ini ada 4. Pertama kita lihat prinsip secara ekonomi. Jadi kalau kita lihat prinsip secara ekonomi, bagaimana dengan adanya karya cipta tersendiri, ini merupakan dasar daripada pencipta itu untuk bisa menghargai karyanya. Dengan didaftarkan, pencipta itu mendapatkan keuntungan setelah didaftarkan memiliki daripada hak kekayaan intelektual. Yang kedua kita lihat dari sumber prinsip yang sosialis. Artinya sosialis itu bagaimana pengakuannya di dalam masyarakat, karya cipta tersebut diakui dan dilihat daripada karyanya dan bisa digunakan. Itu kita bisa lihat. Yang ketiga juga kita lihat prinsipnya dari segi hukum. Jadi dari segi hukumnya ini kita bisa melihat bahwa dengan adanya karya cipta sendiri yang sudah didaftarkan memiliki legalitas untuk apabila terjadi pelanggaran bisa kita lakukan tuntutan baik itu secara perdata, nanti gugatan, atau kita lakukan secara pidana seperti
penjara atau membayar uang denda yang sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh si pelaku tersebut. Yang terakhir kita lihat dari kebudayaan, prinsip kebudayaan, artinya di sini kita dengan adanya warisan kebudayaan, kita memanfaatkan budaya tersebut sebagai sarana untuk menggali eksplorasi diri untuk menciptakan karya cipta sendiri, karena budaya itu juga menentukan karakter daripada kesenian sendiri atau barang tersebut. Selanjutnya kita bahas tentang pembagian daripada hak kekayaan intelektual. Pembagian hak kekayaan intelektual ini kita lihat dari hak cipta. Yang pertama, jika Adik lihat tentang hak cipta sendiri, di sini adalah hak cipta itu adalah karya cipta yang diciptakan oleh seseorang yang dimana berwujud. Di sini kalau berwujud itu bisa kita lihat, bisa dirasa, bukan hanya sebatas ide. Kalau masih ide aja kan tidak bisa kita lakukan klaim ya bahwa kepemilikannya, tapi ketika hak cipta tersebut sudah ada, sudah berwujud dan didaftarkan, karya cipta ini bisa dilakukan pendaftaran dengan dua cara, baik secara online atau offline. Online-nya itu kita bisa masuk ke Dirjen HKI, dan yang secara offline kita bisa ke Menkumham sendiri melakukan pendaftaran. Pendaftaran ini pemiliknya atau subjeknya sendiri bisa individu atau badan hukum. Individu tersebut adalah orang yang menciptakan. Kalau badan hukum ini adanya lisensi perjanjian yang dimana pengrajin atau pencipta itu memberikan pada badan usaha tersebut untuk mendaftarkan karya ciptanya dengan sudah adanya perjanjian kepemilikan. Jadi di sini kalau kita lihat tentang hak cipta sendiri, ini sifatnya first to file, siapa yang mendaftarkan itu yang mendapatkan karya ciptanya. Yang kedua, kita juga lihat jangka waktunya 25 tahun, di mana hak cipta sendiri ini bisa diperpanjang apabila nanti 6 bulan sebelum sertifikat hak cipta itu sudah habis bisa dilakukan. Dan pemilikan daripada hak cipta itu bisa dilakukan secara hibah, wasiat, itu bisa dilakukan sepanjang ini kesepakatan oleh para pihaknya. Dan kalau kita beranjak sekarang dari hak cipta, kita bagi lagi turunannya adalah hak industri, di mana hak industri ini ada namanya rahasia dagang. Artinya kalau kita berbicara tentang rahasia dagang, ini bagaimana dalam suatu perusahaan, dia mirip seperti franchise, di mana ada rahasia atau resep-resep daripada perusahaan tersebut yang tidak boleh dipublikasi, yang hanya dimiliki oleh perusahaan tersebut. Jadi rahasia daripada kesuksesannya boleh kita bilang ya, untuk sebagai dasar pembentukan kekayaan intelektualnya. Terus kalau kita berbicara seperti paten itu apa? Paten itu lebih kepada metodenya, seperti misalnya ini ada dua, paten biasa dan paten sederhana. Misalnya dulu cangkir itu tidak ada gagangnya, sekarang ada gagangnya, itu merupakan paten karena penemuan daripada suatu produk yang sudah didaftarkan, itu paten, seperti itu contohnya. Terus kalau kita lihat merek, di sini merek itu seperti apa? Merek itu kenapa harus dilindungi? Karena merek itu harus dilindungi supaya upaya untuk sebagai branding daripada suatu usaha. Salah satu contohnya merek ternama. Kita lihat sepatu Onitsuka Tiger. Ketika adik sudah melihat corak 2 itu berarti kan sudah tahu ya itu Onitsuka. Begitu juga dengan kecap bangau. Kalau misalnya sudah ada kecap yang isi burung bangaunya berarti udah pilih oh itu kecap bangau. Itu berarti mereknya sudah kita tahu. Dari simbolnya aja kita sudah bisa lihat. Tujuan daripada merek itu adalah untuk bisa sebagai faktor pembeda dengan barang-barang yang lain. Itu pentingnya daripada merek sehingga perlu dilindungi. Terus kita berbicara tentang indikasi geografis. Indikasi geografis seperti apa? Indikasi geografis menunjukkan pada sumber daya manusianya dan sumber daya alamnya. Artinya di sini misalnya seperti garam Kusamba kan beda dengan garam yang ada di Denpasar. Garamnya itu menimbulkan rasa asin yang hanya bisa ada di Kusamba. Lebih konkretnya lagi, adik bisa lihat seperti jeruk kintamani. Ketika kita membeli jeruk kintamani itu rasanya memang manis. Beda kita kalau kita lakukan stek di rumah ya dek ya, tanahnya tidak akan sama. Jadi seperti itu, indikasi geografis itu menunjukkan letak daripada geografis itu memberikan ciri khas pada sumber daya alamnya. Terus kita lihat di sini varietas tanaman. Varietas tanaman itu seperti apa? Varietas tanaman itu adalah perlindungan terhadap tanaman yang langka, seperti salah satu contohnya Rafflesia arnoldii. Itu salah satu bentuk yang langka yang harus diberikan kebutuhan supaya nanti tidak punah, dan itu adalah salah satu sumber cagar alam budaya yang ada di Indonesia.
Dan sekarang saya akan membahas HKI tersebut, apa sih hambatannya di Indonesia. Kalau kita bahas apa hambatannya di Indonesia, banyak banget deh hambatannya. Pertama kita lihat dari faktor hukumnya sendiri. Salah satu contohnya, misalnya adik lihat bahwa di sini dari perundang-undangannya, seperti saya contohkan adalah hak cipta sendiri, itu Undang-Undang 28 tahun 2014 membahas tentang hak cipta. Masyarakat masih belum sadar, padahal harusnya dengan sudah dikeluarkannya undang-undang kan masyarakat teori fiksi di mana menyatakan bahwa apa yang sudah dikeluarkan peraturan perundang-undang masyarakat itu wajib tahu. Di sini masyarakat masih belum sadar sehingga perlu bantuan pemerintah untuk melakukan sosialisasi daripada hak cipta sendiri. Hak cipta itu fungsinya apa? Supaya tidak ada klaim dari warga negara asing tentang bagaimana karya cipta itu sendiri dan memberitahukan kepada masyarakat bagaimana sih karya cipta itu. Jadi ketika adik memiliki misalnya contohnya lagu ya, ketika adik sedang masa-masa romantis membuat kisah cintanya berupa lagu terus didaftarkan, dibuatkan aransemen, itu kan salah satu bentuk daripada karya cipta yang dimana rasio pemikiran atau otak manusia menciptakan lagu-lagu yang romantis, diisikan lagi dengan aransemen yang layak untuk didengarkan, dan adik melakukan pendaftaran tersebut mendapatkan royalti. Itu kan salah satu penghargaan ya dek ya, dimana karya cipta itu diapresiasi dengan dikeluarkannya sertifikat hak cipta. Sertifikat hak cipta itu bisa dikeluarkan apabila yang pertama berwujud adanya kebaharuan dan orisinal. Orisinalnya apa? Tidak pernah dipublikasikan oleh wilayah lain atau orang lain atau badan usaha. Kebaharuannya apa? Ada yang membuat lagu-lagu tersebut dari inspirasi diri sendiri ya, kisah cintanya. Terus di sana yang kita bisa mendapatkan sertifikat hak cipta. Karena syarat daripada pendaftarannya itu adalah first to file. Artinya siapa yang pertama yang mendaftarkan dan bisa membuktikan, itu yang bisa mendapatkan sertifikat hak cipta. Kalau kita lihat di sini misalnya tentang merek sendiri kan berbahaya ya kalau kita tidak tahu. Salah satu contohnya misalnya tentang DC Comics, dan di sini wafer yang Superman tersebut ini lebih berbahaya karena kita tahu bahwa tokoh Asian figure Superman tersebut melegendakan dia superhero, sedangkan wafer Superman itu kan ingin menginspirasi, oh tokoh Superman itu bagus jadi layak untuk dipakai jualan, padahal sebenarnya superhero daripada Superman itu sudah dimiliki oleh DC Comics sehingga tidak bisa dilakukan lagi untuk pembuatan produk yang lain. Disitulah lemahnya daripada masyarakat Indonesia masih belum paham bahwa dengan adanya kerangka hak kekayaan intelektual sendiri itu melindungi daripada si pencipta untuk bisa berkreativitas. Artinya di sini dengan adanya kekayaan intelektual, kita lihat dari pembagian hak cipta dan desain industrinya, ini mengajarkan kita bahwa pentingnya menghargai kreasi atau hasil pemikiran daripada pencipta yang sudah berwujud supaya tidak terjadi pelanggaran. Karena banyak sekali pembajakan, duplikasi yang merugikan kaum industri sehingga lemahnya daripada investasi perekonomian yang ada di Indonesia. Sekian pembelajaran yang bisa saya sampaikan. Apakah ada yang ingin ditanyakan waktu diskusi saya berikan? Silakan adik-adik yang bisa. Boleh berangkat tangan. Melati, silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Melati dengan NIM 82122313. Mohon izin bertanya Ibu, apakah hambatan dari hak kekayaan intelektual di Indonesia karena banyaknya masyarakat muda atau anak-anak muda yang kayak nge-cover lagu kayak gitu, itu apakah perlu untuk dilakukan pendaftaran atau kayak membayar royalti? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Melati atas pertanyaannya. Ibu akan mencoba menjawab pertanyaannya Melati. Jadi begini ya Melati ya, hambatan daripada pelaksanaan hak kekayaan intelektual itu kita tahu bahwa di Indonesia masih dari segi, pertama kalau kita lihat dari peraturan perundang-undangannya masih sangatlah lemah. Mengapa demikian? Karena masih belum ada efek jera. Jadi hukumannya di sini masih membayar denda dan hanya kurungannya itu tidak lebih daripada 12 tahun. Ini masih, jadi dari peraturan perundang-undangannya masih
terlalu lemah. Yang kedua, kita lihat dari penegakan hukumnya sendiri. Penegakan hukumnya di sini belum baik polisi di sini belum secara konkret untuk bisa menekankan bahwa masyarakat pentingnya daripada kekayaan intelektual untuk bisa dilakukan. Dan kita lihat dari sarana dan fasilitas. Sarana dan fasilitas kita lihat belum adanya database yang diberikan oleh pemerintah dalam melakukan perlindungan terhadap kekayaan intelektual. Jadi ketika kekayaan intelektual itu didaftarkan baik dari hak cipta atau kita bilang dari industri, ini belum ada bahwa yang sudah terdaftar seperti apa sih. Yang belum terdaftar kan tidak tahu kalau itu sudah didaftarkan atau belum. Yang keempat, kita lihat daripada masyarakatnya ini sendiri masih belum paham. Masyarakatnya di sini kurang kesadarannya bahwa masyarakat masih menganggap hukum itu tumpul, artinya di sini dia belum ada kepercayaan bahwa hukum tersebutlah tujuannya untuk mengatur masyarakat, menciptakan ketertiban. Terus kita lihat daripada kebudayaan. Kebudayaan kita coraknya adalah komunal, artinya kepemilikan bersama. Padahal kiblat daripada HKI itu adalah kepemilikan secara individual, artinya kepemilikan secara personalnya, bukan secara kebersamaan. Bagaimana Melati? Kira-kira bisa? Baik, selanjutnya siapa yang bisa lagi untuk mau melakukan pertanyaan? Silahkan Brela. Saya izin bertanya, Bu. Bagaimana sih cara pemilik hak cipta itu mendapatkan perlindungan hak ciptanya? Apakah ada cara-cara khusus tertentu atau bagaimana? Baik, terima kasih Brela untuk pertanyaannya. Bagus sekali ya Brela ya. Untuk perlindungan daripada hak cipta sendiri, kita pinjam dulu pendapatnya Philippus Hemhajon tentang perlindungan yang baik dari preventif atau represif. Jadi sebenarnya hak cipta itu bisa dilakukan perlindungan apabila karya cipta itu dilakukan pendaftarannya terlebih dahulu. Pendaftarannya ini di mana barang daripada hak cipta itu berwujud, artinya di sini bisa dilihat bentuknya, dan di sini bukan hanya sekedar pemikiran tapi dituangkan dalam berupa benda. Di sini mengakibatkan adanya kebaharuan, originalitas. Itu yang kita lihat novelty-nya didapatkan dan dilakukan pendaftarannya di Menkumham, baik secara online ataupun offline yang dilakukan. Jika dia preventifnya kita lihat pencegahannya, dia sudah melakukan pendaftaran dengan dicatatkannya, mengeluarkan sertifikat hak cipta, baru dia bisa mempunyai klaim bahwa itu memang barang ciptaan yang sudah didaftarkan, yang dilindungi oleh pemerintah. Itu secara kita lihat preventifnya. Represifnya seperti apa? Kita lihat akibatnya daripada dilakukannya pelanggaran tersebut. Di sini kita lihat bahwa dengan adanya pelanggaran hak cipta seperti misalnya dia melakukan duplikasi terhadap merek terkenal atau dia melakukan plagiat terhadap lagu, ini akan dilakukan seperti misalnya ada gugatan perdata, membayar ganti rugi sejumlah yang disepakati, misalnya karena itu merupakan karya cipta lagu yang memiliki emosional tinggi tentang kisah seseorang. Di sini bisa dilakukan gugatan nilainya 1 miliar. Jadi tergantung daripada keinginan daripada si pencipta. Dan dia juga bisa dikenakan sanksi daripada pidananya, kurungannya 2 tahun karena dirasa merampas daripada kekayaan intelektual, menguras pemikiran daripada si pencipta. Begitu. Kira-kira bagaimana jawaban Ibu? Ada lagi adik-adik? Silahkan Putri. Perkenalkan, nama saya Putri dengan NIM 82122312. Izin bertanya, apakah semua ciptaan yang kita buat itu mendapat perlindungan dari hak kekayaan intelektual atau bisa dijadikan hak cipta? Karena sebagian yang dari saya tahu ketika saya berada di lingkungan masyarakat di luar, banyak bentuk ciptaan yang beredar namun dilihat bahwa pemiliknya itu berbeda-beda. Jadi apakah semua itu bisa dimasukkan sebagai hak cipta? Baik, terima kasih pertanyaannya Putri. Jadi untuk mendapatkan, tidak semua mendapat perlindungan hak cipta. Esensi yang pertama adalah karya cipta itu harus didaftarkan. Kalau dia mendapat pendaftaran tersebut bisa didaftarkan kan ada unsur kebaharuan, originalitas, novelty-nya dapat didukung dan berwujud. Jadi di sini kenapa saya bilang tidak semua bisa didaftarkan? Kita harus melihat apa sih daripada alasannya diciptakan tersebut. Dan kalau unsur sara sendiri tidak bisa, harus di sini lebih pada kreativitas, inovatif, itu yang akan mendapatkan daripada
pembuktian hak cipta atau sertifikat hak ciptanya sendiri. Jadi di sini kita bisa mengenali bahwa benda tersebut sudah melakukan perlindungan hak cipta. Selain dari sertifikat hak cipta adalah ada tanda C, copyright pada benda tersebut. Itu yang kita bisa lihat, benda tersebut sudah dilindungi. Biasanya buku, benda-benda yang sudah didaftarkan itu ada kata yang lingkaran, di dalamnya ada huruf C, yang berarti copyright, hak cipta ya. Baik, terima kasih. Ada lagi yang ingin? Silahkan. Saya ingin bertanya Bu, jadi apa sih tujuan atau urgensi daripada HKI ini? Baik, terima kasih pertanyaannya Piko. Jadi menurut Ibu, tujuan daripada atau urgensi daripada hak kekayaan intelektual sendiri, pertama adalah untuk memantik daripada si pencipta itu berinisiasi atau berinovasi dalam menciptakan karya ciptanya. Yang kedua adalah kita membentuk sistem daripada HKI sendiri. Jadi sistem hukumnya tersebut supaya tidak lagi terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh warga negara asing ke Indonesia, karena banyak sekali perlindungan yang harus kita lindungi dan di sini harus dicatatkan supaya tidak terjadi pelanggaran sehingga si pengrajin atau si pencipta tersebut takut dalam melakukan inovasi. Dan juga kita lihat di sendiri adalah dengan adanya kemajuan teknologi sendiri berimbas bahwa dengan kemajuan teknologi kita bisa beradaptasi, bisa ikut dalam dunia ASEAN yang sudah maju dalam segi teknologinya. Baik Ibu, terima kasih. Oke, sekian perkuliahan hari ini dengan materi hak kekayaan intelektual. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Terima kasih.